Assalamualaikum teman, balik lagi di channel ini, channel cerita misteri. Di Desa Cibanteng, ada pematang sawah yang selalu dilewati petani pulang malam. Awalnya, semua orang mengira suara-suara yang terdengar dari sana hanyalah suara kodok atau angin malam. Sampai akhirnya, seorang pekerja lapangan mendengar suara panggilan yang mengikuti langkahnya. Suara yang tahu namanya, padahal dia tidak melihat siapapun. Inilah cerita lengkap suara dari pematang sawah Cibanteng. Cibanteng adalah desa kecil di Jawa Barat, dikelilingi hamparan sawah yang luas. Malam hari di sana gelap total. Satu-satunya penerangan hanyalah lampu rumah warga yang jaraknya jauh-jauh. Di tengah sawah itu ada satu pematang panjang yang menghubungkan jalan desa dengan jalan menuju proyek perbaikan saluran air. Pematang itu sering dipakai pekerja lapangan untuk pulang malam, termasuk Deden, pekerja proyek saluran air. Dan satu-satunya jalan pulang ke kontrakan ia cuma melalui pematang sawah tersebut. Orang kampung sering bilang, kalau lewat pematang Cibanteng, jangan manggil nama siapapun. Kalau ada yang manggil kamu, jangan sahut. Awalnya Deden anggap itu cuma omongan dan dongeng, basa-basi orang tua. Dan malam itu Deden lembur karena ada tugas sebelum pulang harus cek pompa air, jadi Deden pulang sampai malam. Sekitar jam 22.30, ia mulai berjalan di pematang. Gelanggang malam itu sepi, cuma suara jangkrik dan cetik-ketik air di irigasi. Saat berjalan santai, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara memanggil namanya. Deden, Deden, oh Deden. Pelan, agak serak, seperti dipanggil dari kejauhan. Deden berhenti, menoleh ke kanan dan kiri. Suasana gelap, lalu dilihatnya ke belakang. Ternyata kosong, tidak ada siapapun. Dia pikir itu hanya temannya. Tapi seingat Deden, teman-temannya pulang duluan sore tadi. Ia lanjut jalan berpikir, ini hanya suara halus saja. Tapi beberapa meter Deden berjalan, kemudian suara memanggil namanya terdengar lagi. Den, Den, Deden. Kali ini suaranya bukan dari belakang lagi, tapi jelas arah samping kanan, dari arah sawah yang gelap gulita. Deden mulai panik, merinding, tapi tetap memaksakan jalan agak cepat tanpa menoleh. Sampai di tengah pematang, dia berhenti sejenak. Deden sadar sesuatu. Setiap kali ia berhenti, suara itu berhenti. Tetapi setiap ia berjalan, suara itu ikut bergerak juga, seolah mengikuti langkahnya. Bukan suara angin, juga bukan suara hewan. Rasanya seperti seseorang yang berjalan setara dengan langkahnya, tapi tidak terlihat. Kaki Deden mulai lemas, perasaan mulai timbul rasa takut yang berlebihan. Napasnya mulai berasa pendek. Tiba-tiba ada suara lagi. Kali ini jelas banget terdengar di telinga Deden. Den, Den, pulang. Tanpa berpikir panjang, Deden langsung lari tanpa menoleh. Di belakangnya terdengar seperti ada sesuatu menyusuri air sawah. Gerakannya cepat, seperti orang berlari di kubangan.
Sampai di ujung pematang, Deden hampir tersandung dan jatuh. Di pinggir jalan kampung, ia bertemu Mang Darsa. Kebetulan Mang Darsa sedang menjaga sawahnya. Mang Darsa melihat wajah Deden pucat, seluruh tubuhnya gemetar. "Naon, Den? Aya nu ngudak?" Deden hanya menunjuk ke arah pematang gelap. Mang Darsa menghela napas, lalu berkata, "Ulah disautan, nu ngageroan lain manusa." Mang Darsa mencoba menenangkan Deden dan mulai bercerita. Kalau dulu ada orang kampung tenggelam waktu panen malam. Tubuhnya ditemukan di selokan kecil dekat pematang. Sejak itu banyak yang melihat bayangan berjalan sejajar di pematang pada jam tertentu. Mereka percaya roh itu suka memanggil orang pulang agar menemani. Sampai-sampai dulu pernah ada beberapa korban setiap 1 tahun sekali. Ceritanya macam-macam. Yang baru-baru ini ada beberapa anak muda berjalan malam-malam di pematang itu, tapi cuma ada satu yang mendengar panggilan dari pematang. Kata teman-temannya sih sempat teriak-teriak. "Siapa? Siapa? Halo, siapa?" Mang Darsa mencontohkan kejadian yang diceritakan beberapa pemuda itu. "Baik Mang, nuhun informasinya. Tapi satu-satunya jalan ke kontrakan cuma lewat sini, Mang." Deden nyoba menjawab. Mang Darsa cuma berpesan, "Hati-hati aja kalau lewat sini, baca doa. Kasih tahu sama teman-temanmu juga biar tahu." Deden pun langsung pamit pulang. Besok malamnya Deden terpaksa pulang lewat jalur yang sama. Karena memang satu-satunya jalan dari proyek ke kontrakan lewat jalur sawah itu. Kali ini ia membawa senter besar, berharap biar nggak terlalu takut kalau ada cahaya. Meskipun jarak cahayanya hanya sampai 5-6 meter ke depan. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara, tapi kali ini bukan manggil nama Deden. Suara gesekan dari air sawah. Ceplek, ceplek. Seperti langkah kaki orang yang berjalan di lumpur. Kadang pelan, kadang cepat, seakan mengikuti gerakan Deden. Deden menyorotkan senter ke arah sawah. Tapi air sawah tenang. Di atas air yang berlumpur, terlihat bekas jejak seperti seseorang baru saja melangkah. Jelas banget. Jejak itu memanjang, lurus, persis sejajar dengan langkah Deden. Dan di ujung pematang, cahaya senter menangkap bayangan seseorang berdiri. Tinggi, kurus, diam, menghadap ke arah Deden. Bayangan itu lalu bergerak, bukan berjalan, tapi meluncur di atas permukaan tanah. Tanpa berpikir panjang, Deden balik badan dan berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Tapi seakan suara Deden itu gak ada yang dengar. Dan Deden pun selamat sampai kontrakan. Esok paginya, Deden cerita dengan pemilik kontrakan. Pak Heri namanya. Pak Heri mengangguk pelan. Dia bilang, "Kalau kamu dengar suara yang manggil namamu, jangan balas. Kalau kamu balas, kamu mengizinkan dia ikut." Ternyata sudah banyak pekerja yang pernah dengar suara itu, tapi tidak semua berani cerita. Yang bikin merinding, Pak Heri menceritakan kisah lama. Semua kejadian selalu terjadi di lokasi persis tempat orang yang dulu tenggelam ditemukan. Setiap tahun ada aja korbannya. Nggak tahu itu emang dari kejadian itu atau hanya kebetulan semata. Tapi warga sini mengaitkan dengan kisah lama tersebut. Dan informasinya selalu ada yang mendengar suara sama, memanggil, mengikuti, dan meniru langkah kaki orang hidup. Pematang itu akhirnya dikenal dengan sebutan pematang ngalanglang, tempat suara berjalan sendiri. Baiklah, itu tadi cerita urban legend dari Jawa Barat
yang menjadi perbincangan turun-temurun. Entah itu cerita asli atau hanya yang dari awal disebutkan sama Deden. Hanya basa-basi orang tua. Hanya buat menakuti sebagian anak-anak, supaya jangan main malam-malam di dekat sawah. Bisa juga itu cerita asli yang memang dipercayai hingga saat ini. Kadang suara yang kita dengar di sawah malam hari bukan sekedar hewan atau angin. Ada suara lain yang memanggil, bukan untuk menyapa, tapi untuk mengajak. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lebih seru berikutnya. ABOB Channel. Wassalam. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channelnya.